Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita senantiasa selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan siam Ramadan dan juga melakukan pembelajaran kuliah online di mata kuliah Pancasila. Baik ibu dosen yang kami hormati dan juga teman-teman yang kami banggakan, pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hakikat nilai-nilai Pancasila yang anggotanya saya sendiri, Ridho Hadi Saputra, dan juga Adeliana Nur Fatimah. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan pagi hari ini kelompok 8 akan membahas tentang yang pertama ada pengertian nilai, yang kedua ada klasifikasi nilai atau pengelompokan nilai, yang ketiga hakikat nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir ada isu atau kasus yang berkaitan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sub pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian nilai. Apa itu nilai? Nilai itu merupakan sesuatu yang berguna dan berharga bagi kehidupan manusia, dan setiap nilai itu bersifat baik, tidak ada nilai yang bersifat jelek. Nah, di sila-sila Pancasila ini terkandung di dalamnya nilai-nilai yang baik dan tentu berharga dan berguna bagi manusia ketika manusia itu mau mengamalkan atau mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Itulah pengertian dari nilai. Selanjutnya kita masuk ke subbahasan yang kedua, yaitu tentang klasifikasi nilai atau tentang pengelompokan nilai. Di sini ada 3 pendapat dari para ahli tentang pengelompokan nilai. Yang pertama dari Max Scheler. Max Scheler ini mengelompokkan nilai berdasarkan tingkatannya. Tingkatan yang paling atas itu ada nilai-nilai kenikmatan. Nilai-nilai kenikmatan ini berkaitan dengan indera yang mampu menimbulkan rasa senang, rasa tidak senang, bahagia, gundah, menderita. Itulah merupakan nilai-nilai kenikmatan. Kemudian di bawahnya ada nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan, yaitu kesehatan jasmani dan rohaniah serta kesejahteraan umum. Kemudian di bawahnya itu ada nilai-nilai kejiwaan. Nilai-nilai kejiwaan ini berkaitan dengan kebenaran, keindahan, dan juga pengertian secara murni. Dan yang terakhir ada nilai-nilai kerohanian. Nilai-nilai kerohanian ini berasal dari yang suci, bukan dari eksternal, melainkan dari internal manusia atau rohaniah manusia. Itu menurut Max Scheler, mengelompokkan nilai berdasarkan tingkatannya menjadi 4 kelompok. Kemudian yang kedua dari Walter G. Everett yang mengelompokkan nilai-nilai manusia ke dalam 8 kelompok. Ada nilai-nilai ekonomis, kemudian ada nilai-nilai kejasmanian. Ini berkaitan dengan fisik atau yang kasat mata di dalam manusia. Selanjutnya ada nilai-nilai hiburan, itu untuk mencari kesenangan. Kemudian ada nilai-nilai sosial, itu berhubungan dengan masyarakat. Kemudian ada nilai-nilai watak, itu merupakan sikap atau tingkah laku seorang manusia. Yang selanjutnya ada nilai-nilai estetis, ini berkaitan dengan keindahan. Kemudian yang selanjutnya ada nilai-nilai intelektual, itu berkaitan dengan akal manusia, kepintaran manusia. Dan yang terakhir ada nilai-nilai keagamaan, tentu berkaitan dengan Tuhannya atau berkaitan secara vertikal. Kemudian dari Notonegoro itu juga mengelompokkan nilai menjadi 3 macam. Ada nilai material, ada nilai vital, dan ada nilai kerohanian. Nilai-nilai kerohanian ini tetap dibagi menjadi 4 oleh Notonegoro. Ada nilai kebenaran, itu bersumber pada akal atau rasio budi cipta manusia. Kemudian ada nilai keindahan, itu adalah nilai estetis yang bersumber pada perasaan manusia. Kemudian ada nilai kebaikan atau nilai moral, itu bersumber pada nafsu atau keinginan kehendak manusia. Dan yang terakhir ada nilai religius, itu bersumber pada akidah, kepercayaan, dan keyakinan manusia. Itulah merupakan klasifikasi nilai menurut para ahli. Untuk selanjutnya sub
pokok bahasanya selanjutnya adalah tentang hakikat nilai-nilai Pancasila. Dalam kedudukannya sebagai sumber nilai, Pancasila mengandung berbagai nilai yang dijadikan sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini tersusun secara hierarkis piramidal yang bulat dan utuh serta saling menjiwai. Jadi nilai-nilai di dalam sila Pancasila satu dengan yang lainnya itu saling menjiwai dan saling berkaitan. Pancasila mengandung nilai, ada dua nilai subjektif dan ada nilai yang objektif. Nilai-nilai subjektif itu merupakan hasil pemikiran dari bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya. Adapun nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif itu, yang pertama, nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penelitian dari hasil pemikiran bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup bangsa Indonesia yang harus dilakukan atau dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang ketiga itu ada nilai-nilai Pancasila yang mengandung 7 nilai kerohanian, yaitu ada kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius. Selain nilai subjektif, Pancasila juga mengandung nilai objektif. Nilai objektif ini adalah nilai yang diakui kebenaran dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, nilai-nilai objektif itu yang pertama, rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat universal atau sifat secara menyeluruh atau umum. Kemudian yang kedua, nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak. Itu antara hubungannya manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, atau manusia dengan lingkungannya. Kemudian Pancasila dalam pembukaan UUD menurut ilmu hukum itu memenuhi hukum syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, tidak dapat diberikan oleh setiap orang atau badan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila yang ke-5. Nah, ketika kita membahas tentang hakikat sila-sila Pancasila, tentu kita sudah katakan bahwa sila-sila Pancasila itu ada 5, di mana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, di sini dijelaskan bahwa percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, tetapi dalam konteks bukan akidah, sehingga terbina kerukunan hidup. Jadi tidak boleh ada saling membenci, saling menghujat, saling menghina, karena sama-sama sebagai WNI, kita itu sama-sama sebagai WNI yang mempercayai bahwa Tuhan yang dipercayainya adalah Tuhan yang paling benar. Tapi dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, tentu harus menghormati, bekerja sama dengan penganut agama yang berbeda-beda agar terbina kerukunan hidup, kerukunan bermasyarakat. Nah, jadi di saat pemeluk agama tertentu itu menjalankan ibadahnya, maka harus saling menghormati. Dan yang utama adalah tidak ada pemaksaan agama kepada orang lain. Bahwa bisa saja sewaktu-waktu ada kegiatan keagamaan yang memang tidak bisa ditunda karena memang harus dilakukan, dan itu mengandung irisan-irisan. Nah, maka disitulah kita harus saling bertoleransi dan menghargai. Dan kemudian di saat ada hal-hal yang melahirkan gesekan-gesekan, maka disitulah negara harus hadir untuk menegakkan hukum secara seadil-adilnya. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita berbicara prinsip ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan adanya pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran,
serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Jadi setiap negara itu harus memfasilitasi masyarakatnya bagaimana pemeluk agama itu bisa menjalankan kepercayaan dan agamanya masing-masing dengan aman dan juga damai. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang aksiologisnya, bahwa sila pertama itu mengandung nilai-nilai ketuhanan, mengandung nilai-nilai spiritual, mengandung nilai-nilai kekudusan dan juga sakral. Telah merupakan hakikat dari ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Akan tetapi di dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita banyak melihat kadang terjadi konflik yang mana terkait dengan ras, suku, agama, ras, suku, golongan, ada terorisme, kemudian ada radikalisme, dan itu tentu mengancam integrasi nasional bangsa kita. Sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya itu tidak perlu adanya konflik beragama, karena di setiap agama itu pasti sudah itu mengajarkan akan arti kedamaian dan juga toleransi. Selanjutnya adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana penafsiran dari sila kedua atau maknanya itu sangat banyak sekali jika kita mau menafsirkan. Tapi di sini salah satunya adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban antara sesama manusia. Jadi di dalam suatu kondisi equal kehidupan itu antara hak dan kewajiban itu seimbang. Kita mendapatkan hak, tapi kita juga harus menunaikan kewajiban. Misalkan ketika kita mengerjakan makalah, skripsi, dan lainnya, kita mengutip salah satu perkataan dari seseorang, maka kita harus menunaikan kewajiban dengan menyertakan nama orang yang kita kutip perkataannya. Nah, itu merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian saling mencintai sesama manusia dan berani membela kebenaran, keadilan, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak berhati kecil, tidak semena-mena terhadap orang lain, pada artinya harus saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ketika kita melihat saudara kita sedang tertimpa musibah, sedang kesusahan, sedang kesulitan, maka kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan sudah sewajarnya dan sepatutnya kita membantu saudara kita yang kesusahan tadi, seperti memberikan pakaian, barang kepada mereka, memberikan makanan, dan juga melakukan penggalangan dana untuk mereka. Nah, jika kita berbicara tentang prinsip kemanusiaan, secara ontologi prinsip kemanusiaan ini mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar pelaksanaan HAM. Nah, maka pelaksanaan HAM ini tidak akan pernah bisa dilaksanakan ketika manusia itu belum diperlakukan secara adil. Maka diperlukanlah yang menegakkan HAM atau yang menguatkan HAM. Di sini salah satunya adalah yang berperan adalah pemerintah yang bertugas untuk penegakan HAM. Nah, sila kedua ini mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Kita telah mengetahui bahwasanya di Indonesia ini memiliki HAM yang telah diatur di dalam perundang-undangan kita, yaitu dari pasal 28A sampai 28J, di mana tentu harus menghargai orang lain, harus menghargai hak-hak orang lain. Itu merupakan konsekuensi dari pelaksanaan HAM. Maka hal ini menjadi menarik untuk kita diskusikan tentang bagaimana penegakan HAM di Indonesia. Selanjutnya pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini bagaimana menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di sini bukan berarti
kepentingan pribadi dan golongan itu tidak dipentingkan, atau hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan itu tidak, tetapi keseimbangan antara kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Nah, di sini kita patut bangga sebagai warga negara Indonesia. Kenapa kita patut bangga sebagai warga negara Indonesia? Karena warga negara Eropa itu mengakui bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan alam, keindahan alam yang sangat luar biasa. Kita lihat Pulau Dewata sebagai tempat wisata favorit untuk warga negara asing. Dan banyak juga warga negara asing yang berpindah ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Baik perekonomian, pertahanan, keindahan alam, kekayaan alam, Indonesia tak kalah bersaing dengan negara-negara yang sudah maju. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, di sini terlihat bahwa perlu adanya upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa agar supaya semakin kuat dan bendera merah putih itu masih tetap berkibar di NKRI. Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan ini dapat dikaitkan dengan kerajaan Yugoslavia dan Majapahit, di mana kedua kerajaan ini dahulunya adalah sebuah kerajaan yang sangat besar dan makmur luas wilayahnya. Namun akhirnya mereka tidak dapat menjaga eksistensinya sebagai kerajaan yang besar, yang mengakibatkan kerajaan tersebut mengalami kemunduran. Nah, di sini terlihat pentingnya untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Jangan seperti kerajaan Yugoslavia dan juga Majapahit yang tidak dapat menjaga eksistensinya sebagai kerajaan yang besar. Kemudian jika kita berbicara tentang prinsip persatuan Indonesia, itu mengandung konsep nasionalisme politik, di mana persatuan ini identik dengan bangsa, sedangkan kesatuan itu identik dengan wilayah. Maka Indonesia itu disebut dengan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kemudian bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama itu tidak menghambat atau tidak mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas bangsa Indonesia. Perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama itu pada hakikatnya untuk menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. Nah, kemudian apa nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini? Nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah solidaritas dan kesetiakawanan sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menjadi cerminan dari demokrasi Indonesia. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dengan baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Walaupun hasil keputusan musyawarah itu tidak sesuai dengan keinginan dan hati nurani kita, tetapi kita harus tetap berjiwa besar dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tersebut. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kemudian keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, serta kebenaran dan keadilan. Jadi sebenarnya sangat bagus nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat ini, dan juga sila-sila Pancasila dari sila 1 sampai ke 5 itu sebenarnya sangat bagus. Tinggal implementasinya di dalam kehidupan. Kemudian jika kita berbicara tentang prinsip
sila keempat ini secara ontologis mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi minoritas dan mayoritas. Nah, jika terjadi dikotomi minoritas dan mayoritas, ini merupakan benih-benih kehancuran bangsa. Apa itu yang dimaksud dengan dikotomi, Mas? Dikotomi itu merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan partisi atau untuk membagi yang awalnya keseluruhan menjadi dua. Nah, di sini ada minoritas dan mayoritas. Tentu jika terjadi hal ini, maka kemungkinan besar akan terjadi perpecahan bangsa. Karena yang minoritas pasti akan selalu dikalahkan dengan yang mayoritas. Nah, pada sila keempat ini secara aksiologis mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dimana ketika kita sedang bermusyawarah dan hasil keputusan yang terakhir itu tidak sesuai dengan pendapat kita, itu kita harus tetap secara ikhlas, secara berjiwa besar dan bertanggung jawab tetap melaksanakan hasil dari musyawarah tersebut. Lantas apa tujuan dari demokrasi Indonesia? Tak lain dan tak bukan, tujuan dari demokrasi Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tentang sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada banyak ya. Teman-teman nanti bisa sambil menyimak makalah karena sebagian besar yang kami jelaskan itu kami ambil dari makalah. Di PPT ini hanya kami cantumkan beberapa hal yang mungkin penting. Nah, di dalam sila yang kelima ini yang pertama ada bersikap adil. Kemudian ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan, tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah, dan suka bekerja keras dan menghargai karya orang lain. Seperti yang telah saya bicarakan tadi, ketika kita mengambil suatu kutipan dari orang lain, maka kewajiban kita harus menghargai karya orang lain tersebut. Dengan apa? Dengan menyantumkan nama orang yang kita ambil kutipannya, itu seperti itu. Kemudian terakhir ada bersama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, jika kita berbicara tentang prinsip sila yang kelima, itu sebagaimana diungkapkan oleh Soekarno, yaitu prinsip tidak ada kemiskinan dalam negara Indonesia yang merdeka. Hidup dalam kesejahteraan. Terdapat nilai di dalam sila kelima ini, yaitu nilai kepedulian dan gotong royong, sehingga berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jika kita berbicara tentang keadilan yang berada di Indonesia, kita dapat melihat dalam bidang hukum banyak sekali hukum yang ada di Indonesia. Akan tetapi apakah cita-cita keadilan, rasa keadilan itu sudahkah sampai ke masyarakat? Sudahkah masyarakat itu merasakan rasa keadilan? Terkadang hukum di Indonesia itu lancip ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini menjadi topik yang menarik untuk kita bahas. Oke, materi selanjutnya saya yang akan menjelaskan mengenai isu atau kasus yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada kasus pada sila yang pertama, yaitu bom bunuh diri di Solo dan di Makassar. Bom di Solo terjadi pada tanggal 25 September 2011, yaitu tepatnya hari Minggu. Dan terjadi pada sekitar pukul 10:55 waktu Indonesia bagian Barat, yang terjadi di gereja Bethel Injil Kepunton, Solo, Jawa Tengah, yang mengakibatkan 28 orang terluka dan 1 orang tewas yang teridentifikasi sebagai pelaku bom bunuh diri. Nah, pelaku yang teridentifikasi ini identitasnya teridentifikasi sebagai Ahmad Yosefa Hayat atau Ahmad Abu Daud.
Menurut keterangan dari pihak kepolisian, ledakan bom di Solo ini ada kaitannya erat dengan ledakan bom Cirebon yang terjadi pada 15 April 2011 beserta jaringan pelaku bom Cirebon. Nah, Ahmad Yosef Wahayat ini adalah orang yang melakukan pelaku bom bunuh diri Cirebon, yaitu Muhammad Syarif, ke Masjid Az-Zikro di lingkungan Mapolresta Cirebon. Setelah peristiwa bom bunuh diri tersebut, Ahmad termasuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Nah, untuk yang kedua itu ada serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan yang terjadi hari Minggu pada tanggal 28 Maret 2021. Jadi baru-baru aja ya. Yang membuat seluruh warga Indonesia itu terkejut atas kejadian itu. Ledakan bom itu terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah, di mana itu pada saat jadwal misa selesai dan jamaah baru keluar dari gereja. Ada satu motor yang ingin menerobos masuk ke dalam parkir gereja katedral. Namun dengan sigap, petugas gereja itu langsung menghadangnya. Nah, saat itulah bom meledak dan mengakibatkan korban dari pelaku itu sendiri maupun jemaah dan petugas gereja. Pelaku bom bunuh diri di gereja katedral ini adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah. Nah, melansir informasi dari polisi bahwa pasangan suami istri ini ternyata ikut dalam jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD yang termasuk kelompok terorisme di Villa Mutiara. Nah, pasangan suami istri ini bisa membuat bom karena dengan memanfaatkan teknologi internet, mereka mengakses tutorial untuk membuat bom ini. Mereka juga mendapatkan bahan baku untuk membuat bom ini dari JAD. Nah, dari kasus tersebut, kita itu bisa mengambil kesimpulan bahwa masih ada beberapa orang yang dengan mudahnya menerima doktrin radikal yang mengatasnamakan agama. Lalu, beberapa orang inilah yang membuat kelompok yang berisikan orang-orang yang berpikiran sama atau orang-orang yang akan dicuci otaknya untuk melakukan perbuatan yang serupa dengan bom bunuh diri seperti yang terjadi baru-baru ini. Penyerangan terhadap tempat ibadah untuk agama apapun, entah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu itu adalah merupakan hal terkutuk yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak dibenarkan oleh agama manapun. Jadi itu benar-benar tindakan keji yang tidak berperi kemanusiaan. Lalu lanjut untuk materi yang selanjutnya. Kasus Pancasila yang kedua. Pada sila kedua berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, melihat dari catatan sejarah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus pelanggaran HAM yang cukup banyak. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia diantaranya adalah tragedi pembantaian G30 SPKI yang menewaskan 7 orang perwira. Lalu yang kedua ada tragedi Trisakti, ada pembunuhan Marsinah, sampai kasus yang terkenal sampai saat ini yaitu kasus pembunuhan Munir yang masih menjadi misteri dan masih banyak lagi sebenarnya kasus yang terjadi di Indonesia. Tapi saya hanya mengambil sedikit contoh saja. Mungkin teman-teman kalau ingin lebih jelas bisa nanti ditanyakan di kolom komentar atau di sesi diskusi. Oke, saya lanjut ya. Nah, dari kasus di atas itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa HAM di Indonesia belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ini bisa dilihat dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM atau ketidaktegasan dalam menindak pelaku pelanggaran HAM. Nah, mungkin juga ada beberapa oknum yang sengaja menutupi atau bahkan melindungi pelaku pelanggaran HAM. Jadi, seharusnya sudah bisa terungkap agar tidak terjadi kasus yang serupa lagi, tapi malah sengaja ditutupi oleh pihak-pihak tertentu. Ini seperti itu. Oke, saya lanjut materi yang ketiga, yaitu kasus pada sila ketiga.
Nah, pelanggaran sila ketiga mungkin tanpa kita sadari itu sering terjadi di sekitar kita, atau bahkan kita sendiri mungkin pernah ya melanggar atau melakukannya gitu. Nah, contohnya itu menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Itu adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan sila yang ketiga yang berbunyi tentang persatuan Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya, yang dimana tentu saja semua suku memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Meremehkan, membanding-bandingkan, dan menghina suku lain termasuk perbuatan yang melanggar dari sila ketiga. Karena semua hal diciptakan berbeda oleh Tuhan untuk saling melengkapi. Karena perbedaan itulah yang membuat Indonesia menjadi negara yang unik. Karena Indonesia masih tetap bisa bersatu meskipun terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda. Lalu ada kasus penyimpangan lainnya, seperti organisasi Papua Merdeka atau OPM yang sudah berdiri sejak tahun 1965 atau mungkin bahkan sekarang masih ada. Nah, gerakan dari organisasi ini itu adalah berusaha untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena merasa tidak ada hubungan dengan bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, Papua Barat itu sudah diperjuangkan Indonesia sejak zaman proklamasi di KMB yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Sudah banyak hal yang dipertaruhkan Indonesia untuk menjaga Papua Barat agar menjadi wilayah NKRI. Namun masih saja ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang berusaha memprovokasi agar OPM semakin gencar melancarkan usahanya dalam memisahkan Papua Barat. Makanya dari kita jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang mengeluarkan tentang gerakan yang serupa dengan OPM ini, karena mereka mungkin berusaha untuk memecah belahkan persatuan dan kesatuan kita. Lalu lanjut ya materi yang selanjutnya, kasus pada sila keempat. Oke, lanjut sila yang kasus yang keempat, maksud saya maaf. Nah, sila keempat ini memiliki makna lebih mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, ada berbagai kasus penyimpangan dari sila keempat ini. Contohnya, ketidakadilan bagi masyarakat ketika dalam menyuarakan pendapatnya. Nah, pada sila ini tuh lebih ditekankan kita tuh untuk mementingkan kepentingan masyarakat dibanding dengan kepentingan diri kita sendiri. Namun, masih banyak orang yang lebih mementingkan diri sendiri, ditambah lagi masih banyak penyimpangan dan kekeliruan dalam hukum yang menimbulkan atau yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat kita. Contohnya, misalnya kita melarang orang untuk berpendapat. Nah, atau bahkan ada yang sampai memboikot orang lain ketika menyampaikan pendapatnya karena dinilai kayak bertentangan gitu sama pendapat dia, jadinya dia karena dia nggak suka orang itu, makanya dia memboikotnya agar tidak bisa menyampaikan pendapatnya. Tentu saja hal ini sangat melanggar dan sangat bertentangan dengan sila yang keempat. Lalu yang selanjutnya, kasus pada sila yang kelima, yaitu makna dari sila kelima adalah semua orang atau semua masyarakat Indonesia harus bisa hidup dengan adil. Namun, pada kenyataannya masih banyak sekali keadilan yang dilanggar ataupun yang belum terlaksana. Contohnya, menelantarkan para veteran. Salah satu contoh nyata dari ketidakadilan dapat kita lihat adalah bagaimana negara kita itu memperlakukan para veteran atau para pejuang yang telah berjuang mengabdi pada negara pada zaman dahulu untuk meraih kemerdekaan. Nah, hal ini juga berlaku pada mantan atlet ya. Nah,
banyak sekali veteran juga mantan atlet yang hidupnya itu susah, bahkan harus membanting tulang di usia senjanya. Padahal ketika dulu, waktu mudanya mereka tuh rela mempertaruhkan nyawanya, berkorban dengan apapun yang dimilikinya hanya untuk merdeka dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di seluruh hadapan dunia. Tapi malah negara tidak mengapresiasinya. Nah, oke, itu tadi adalah contoh dari kasus yang kelima. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi merupakan kenyataan yang sangat tentu saja harusnya menampar pemerintah dalam memperhatikan rakyatnya. Bukannya sibuk memperhatikan dan membalas jasa para veteran serta mantan atlet, malah sibuk untuk mengurus kepentingan diri sendiri, menutup mata, telinga, bahkan hati mereka ketika dimintai untuk memberikan hak-hak para veteran dan mantan atlet ini. Tentu saja pemerintah tetap akan terjadi ketidakadilan jika pemerintahnya saja selalu abai terhadap permasalahan yang ada. Tentu saja hal ini sangatlah melanggar sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tapi kenyataannya masih banyak terjadi ketidakadilan di negara kita. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau bicaranya agak sedikit belibet. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih.